Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Febrianti Nurrohma dengan NIM 12580401111 dari kelas 1A jurusan Ilmu Politik. Di sini saya tidak sendiri melainkan dengan rekan saya yaitu saya Maratul Kamilah dengan NIM 125800417 kelas 1A Ilmu Politik. Nah, teman-teman, di sini kami akan berbicara santai tapi tetap terarah. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori kebenaran dalam filsafat dan bagaimana penerapannya pada kasus yang terjadi saat ini yaitu banjir di Sumatera. Betul, dan nanti pembahasannya akan mengalir ke proposisi, oposisi, bahkan logical fallacy. Bukan hanya memahami konsep, tapi juga bagaimana hal-hal itu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau begitu, mari kita mulai pembahasannya secara perlahan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Intensitas hujan yang tinggi sejak 5 hari terakhir menyebabkan banjir merendam sejumlah kecamatan. Situasi di kehidupan yang nyata dulu, yaitu banjir di Sumatera. Ketika peristiwa itu terjadi, banyak sekali pendapat muncul. Ada yang bilang karena hujan deras, ada yang bilang karena hutan rusak, ada juga yang menyalahkan sistem drainase. Nah, seperti itu. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi yang lebih menarik itu adalah setiap orang sebenarnya sedang memakai teori kebenaran tanpa mereka sadari. Nah, mari kita bahas satu persatu dengan perlahan dan santai. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori ini bilang bahwa suatu pernyataan itu benar kalau sesuai dengan fakta. Misalnya, kalau data menunjukkan curah hujan di Sumatera memang tinggi sekali pada hari tertentu, maka pernyataan banjir terjadi karena hujan ekstrim bisa dikatakan benar secara korespondensi. Oh, seperti itu ya. Berarti korespondensi itu harus sesuai dengan faktanya. Berarti yang ada di lapangan seperti itu. Nah, ini teori berikutnya adalah koherensi. Di sini kebenaran dilihat dari kesesuaian antar pernyataan. Contohnya, kalau data curah hujan, kerusakan hutan, dan kondisi sungai semuanya saling mendukung dan tidak saling bertentangan, maka penjelasan tentang banjir itu dianggap koheren. Oh, berarti itu tuh harus fakta dengan informasi yang lain tuh harus konsisten gitu. Nah, seimbang gitu harus seimbang. Nah, yang ketiga yaitu teori pragmatis yang menilai kebenaran dari manfaat atau hasilnya. Kalau solusi yang diterapkan seperti memperbaiki drainase atau reboisasi terbukti mengurangi risiko banjir, maka itu bisa dianggap benar secara pragmatis. Nah, yang keempat yaitu ada teori konsensus. Nah, teori konsensus itu yang intinya adalah kebenaran ditentukan oleh kesepakatan bersama teh. Baik, kalau para ahli, pemerintah, dan masyarakat duduk bersama dan sepakat bahwa banjir dipengaruhi beberapa faktor, maka kesepakatan itu menjadi dasar kebenaran mereka, begitu. Oh, seperti itu ya. Nah, ini nih teori yang terakhir, teori deflasioner, yang katanya tuh teori yang paling simpel. Nah, coba jelaskan teh, teori yang paling simpel, yang bagaimana
teori deflasioner itu apa gitu. Nah, benar banget ya teman-teman. Teori ini tuh adalah teori yang paling simpel. Teori ini bilang bahwa kata benar sebenarnya tidak menambah makna apa-apa. Jadi ketika kita bilang benar bahwa banjir disebabkan hujan, maka maknanya sama saja dengan banjir disebabkan hujan. Tidak ada bobot ekstra gitu. Jadi tidak berbobot ya maknanya gitu. Oh gitu ya. Nah ini nih teh mau nanya gitu tentang lanjut gitu ke oposisi proposisi ya. Kita lanjut ya ke konsep proposisi. Oposisi itu apa? Nah, proposisi itu sebenarnya sederhana. Ia adalah pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah gitu teh. Contohnya, banjir di Sumatera disebabkan curah hujan tinggi. Itu proposisi. Kenapa bisa disebut proposisi? Karena bisa diuji. Ya, itu yang kejadiannya tuh jadi bisa kita rasakan gitu loh. Dan itu udah terbukti dengan kita gitu loh. Nah, sementara kalau kita bilang semoga banjir cepat surut, itu bukan proposisi karena tidak bisa dinilai benar atau salah. Itu lebih ke ungkapan atau harapan atau doa gitu ya. Tapi amin saja semoga banjir cepat surut di Sumatera sana gitu. Makanya ketika berdiskusi kita tuh penting untuk memastikan bahwa yang kita bahas adalah proposisi supaya pembicaraan tersebut tuh terarah dan lebih rapi gitu dan lebih jelas juga ya bisa dinilai gitu. Nih yang kedua tuh itu oposisi proposisi. Nah setelah tahu apa itu proposisi ya teh, kita masuk ke yang lebih menarik nih, yaitu oposisi sama proposisi. Nah, dalam logika, proposisi bisa punya hubungan dengan proposisi yang lainnya. Ada beberapa jenis hubungan dan kita bahas satu persatu secara ringan ya teh. Oh gitu. Benar. Jadi ini tuh kayak proposisi tuh ada berapa ya gitu kayak Ya, jadi ada beberapa hubungannya gitu. Jadi Nah. tidak hanya satu. Nah, nih ini nih kontradiktoris, hubungan yang paling tegas. Dua pernyataan kontradiktoris itu tidak bisa sama-sama benar. Itu kayak gitu ya teh? Iya, misalnya banjir terjadi karena hujan ekstrim dan banjir tidak terjadi karena hujan ekstrim. Salah satunya tuh pasti ada kalimat yang salah gitu, ada makna yang salah. Tidak akan dua-duanya tuh benar begitu, ya. Begitu teh. Nah, yang kedua tuh namanya itu hubungan kontrer. Dua pernyataan tidak bisa keduanya benar, tapi bisa dua-duanya salah. Bagaimana maksudnya tuh kayak tidak ada yang benar gitu Ya, di antara keduanya makna tersebut. Nah, iya keduanya tuh salah, dua-duanya tuh salah. Gitu. Contohnya apa teh? Nah, contohnya banjir hanya disebabkan manusia dan banjir hanya disebabkan alam. Dua-duanya bisa salah karena sebenarnya penyebabnya itu dari gabungan makna tersebut gitu ya teman-teman, bukan karena dari manusia atau karena dari alam. Ya karena alam juga itu dari manusia juga gitu loh. Oh gitu. Nih yang ketiga tuh ada hubungan subkontrer. Dua pernyataan tidak bisa keduanya salah, tetapi bisa keduanya benar. Sebagai contohnya gitu ya, sebagian penyebab banjir berasal dari aktivitas manusia dan sebagian penyebab banjir berasal dari alam. Dua-duanya itu bisa benar karena ya memang betul gitu loh. Kalau dari manusia ya karena kita penebangan hutan, terus membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan banjir tersebut. Ini teh yang terakhir tuh subaltern. Ini hubungan antara pernyataan umum dan pernyataan khusus. Oke, misalnya semua banjir dipengaruhi manusia dan sebagian banjir dipengaruhi manusia. Kalau yang pertama benar, yang kedua juga pasti ikut benar gitu. Tapi dalam negara itu dalam sebagian manusia gitu, bukan semuanya gitu. Oh, jadi gitu ya penjelasan tentang oposisi sama proposisi itu Ya. seperti itu. Berarti Ya, ada betul banget. subaltern gitu, Ya, kayak seperti itu. subkontre gitu ya. Jadi sampai di sini kita bisa melihat bahwa proposisi itu penting karena tanpa itu kita mudah terjebak dalam kesalahan berpikir atau logical fallacy. Nah, kita udah masuk ke dalam dalam pembahasan logika
yang sering kita temui adalah hasty generalization. Misalnya seseorang melihat satu daerah banjir karena sungai meluap, lalu mengatakan seluruh Sumatera banjir karena alasan yang sama, padahal tidak demikian. Nah, fallacy seperti itu sering terjadi ketika orang tidak memahami proposisi atau tidak memeriksa fakta Dengan baik gitu. ya. Iya. Oh. Dengan memahami logika dasar, kita bisa lebih berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu, begitu ya. Berarti kita tuh harus berhati-hati, berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Betul banget. Itu kesalahan berpikir atau logical fallacy. Begitu teman-teman ya. Baik, itu pembahasan kita hari ini. Kita sudah melihat bagaimana teori kebenaran bekerja, bagaimana proposisi dan oposisi digunakan, dan bagaimana logical fallacy bisa muncul. Baik teman-teman, kami berharap pembahasan santai ini gitu ya, pembahasan yang mungkin singkat ini gitu bisa membantu teman-teman memahami konsep filsafat secara lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, Oh, teman-teman. begitu ya. Nah, akhir kata, terima kasih sudah menyimak sampai akhir dari kami. Mungkin ada kesalahan yang banyak dari penjelasan kita.